Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Immanuel Fajaribowo dari SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan diseminasi mengenai bagaimana implementasi HAM dari kebebasan berekspresi dapat meningkatkan integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, saya akan membawa Bapak Ibu Dewan Juri sekalian kepada satu permasalahan spesifik yang sering kali terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yakni mengenai kebebasan berpendapat. Bukan kebebasan berpendapat tentang bagaimana orang-orang itu bisa menyampaikan kritik dan lain sebagainya, namun saya akan membahas hal yang bersebaliknya. Bagaimana kebebasan berpendapat yang dimiliki masyarakat di era modern saat ini, itu terkadang melukai kebebasan atau hak yang dimiliki oleh orang-orang lain. Contohnya seperti apa? Karena saya adalah seorang pelajar, maka saya akan membawa contoh dari ruang lingkup pelajar atau ruang lingkup sekolah. Misalnya, ketika ada seseorang yang memiliki pendapat yang berbeda di kelas, maka orang-orang lain yang punya pendapat yang sama dan jumlahnya itu lebih besar, terkadang menekan atau memberikan pressure kepada orang-orang yang pendapatnya itu lebih kecil gitu pendukungnya. Atau bahkan, orang-orang yang merasa memiliki kebebasan berekspresi ini terkadang menghakimi orang lain ya berdasarkan ciri fisiknya dan lain sebagainya dengan adanya alasan bahwa saya kan cuma bercanda atau saya kan cuma ngomong dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya hak yang mereka miliki, kebebasan berekspresi yang mereka punya itu melukai hak atas rasa aman, hak atas perlakuan yang layak dan manusiawi yang dimiliki oleh orang-orang lain di sekitar mereka. Nah, saya akan bawa Bapak Ibu sekalian terkait dampak struktural yang akan terjadi dari permasalahan ini. Namun sebelum itu, saya akan jelaskan mengapa permasalahan ini bisa terjadi. Apa faktor penyebabnya? Pertama, karena masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengetahui atau belum menyadari bahwa hak asasi manusia itu datang bersamaan dengan kewajibannya. Hak itu tidak mutlak, hak itu datang bersamaan dengan kewajiban. Ketika saya memiliki hak untuk kebebasan berekspresi atau hak untuk menyampaikan suara, artinya saya bukan hanya harus menjadi seorang yang bisa menyuarakan pendapat, tetapi saya juga harus bisa menjadi orang yang bisa mendengarkan pendapat dari orang lain. Karena itu adalah bentuk penerapan atau implementasi HAM dua arah, sehingga dapat menciptakan stabilisasi dalam kehidupan masyarakat. Namun nyatanya, hal ini itu masih banyak sekali yang masih belum terjadi secara optimal, sehingga pada akhirnya ini yang memunculkan disintegrasi dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Terutama apa yang saya rasakan dalam kehidupan saya sehari-hari dan apa yang saya lihat itu menjadi sebuah bukti konkret bahwa selama ini penerapan atau implementasi HAM itu belum bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua, karena budaya di Indonesia, orang-orang yang merasa bahwa saya memang dari lahir sudah ceplas-ceplos gitu cara ngomongnya, atau orang-orang yang mungkin merasa bahwa cara ngomong mereka itu sudah seperti itu, sehingga pada akhirnya budaya di Indonesia itu menormalisasikan bahwa mereka boleh untuk menyampaikan atau menghakimi orang lain berdasarkan pendapat mereka atau berdasarkan bahkan ciri fisik mereka. Nah, selanjutnya orang-orang juga tidak menyadari atau masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa hak asasi manusia itu saling terikat satu sama lain. Padahal hak asasi manusia memiliki satu karakterisasi utama dari banyaknya karakterisasi di mana hak asasi manusia itu tidak dapat dipecah atau tidak dapat dipisahkan. Sehingga hak atas rasa aman, hak atas perlakuan yang layak, hak atas kehidupan yang layak, itu semua itu juga saling berkaitan dengan hak atas kebebasan berekspresi dan bersuara. Sehingga hak atas kebebasan berekspresi dan bersuara tidak boleh melukai hak-hak lainnya yang dimiliki oleh manusia. Nah, apa dampak yang paling struktural yang nantinya akan dapat terjadi ketika banyak sekali pelajar-pelajar yang saya lihat melakukan pelanggaran HAM ini kepada orang-orang di sekitarnya. Hal ini dapat dapat menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Di masa depan, misalkan, seorang anak yang mungkin dia menjadi seorang pengambil atau pemangku kebijakan, dia dapat menekan pendapat orang lain yang mungkin suara atau pendukungnya itu lebih sedikit daripada dia. Atau pada akhirnya ini bisa berujung kepada pembungkaman, bahkan pada akhirnya bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak pantas untuk dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat mengulangi kejadian-kejadian pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelumnya. Yang mana akar permasalahannya itu adalah dari normalisasi yang dilakukan oleh masyarakat sedari mereka kecil, yang pada akhirnya akan melekat dan timbul menjadi sebuah budaya yang terus-menerus dilakukan dan pada akhirnya pecah menjadi sebuah permasalahan yang besar. Nah,
Sebetulnya, permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat wajar terjadi bagi negara yang baru menerapkan undang-undang mengenai HAM kurang dari 30 tahun. Karena kita perlu sadari, Indonesia memang baru menerapkan Undang-Undang HAM sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 39 dan juga Undang-Undang Dasar Pasal 28A sampai C setelah amandemen. Nah, dalam Pasal 28C itu disebutkan bahwa hak asasi manusia kita itu juga harus kita pertimbangkan untuk menghormati hak asasi manusia lain. Dengan kata lain, hak asasi manusia kita itu tidak mutlak, dan hak asasi manusia kita itu bukanlah sebuah tiket atau bukanlah sebuah akses untuk kita bisa menghina atau melukai hak asasi orang lain. Maka, apa yang harus kita lakukan atau utamanya apa yang harus kita berikan sehingga pada akhirnya ini bisa merubah struktur atau sistem sosial dalam masyarakat. Pertama, kita harus sadar bahwa hak asasi manusia kita itu datang bersamaan dengan kewajiban yang kita miliki. Sehingga pada akhirnya kita dapat merasakan bahwa hak yang kita miliki itu juga adalah bagian dari hak yang dipunyai sama orang lain. Ketika kita punya kebebasan berekspresi, artinya orang lain juga punya. Maka kita harus mendengarkan kebebasan berekspresi yang diberikan oleh orang lain juga. Selanjutnya, kita harus sadar bahwa kehidupan kita itu saling terikat satu sama lain, sehingga kita tidak boleh untuk melakukan melakukan penekanan kepada orang-orang di sekitar kita yang memiliki pendapat berbeda, karena kita merasa bahwa pendapat kita lebih disetujui oleh banyak orang gitu. Nah, solusi konkret yang bisa saya berikan itu adalah pertama, meningkatkan pemahaman atau edukasi terkait dengan peningkatan implementasi HAM, terutama kepada sekolah-sekolah, karena anak-anak itu harus diedukasi sejak dini bahwa hak asasi manusia yang mereka miliki itu tidak mutlak. Sehingga pada akhirnya ketika mereka bertumbuh menjadi lebih dewasa, itu pada akhirnya mereka bisa lebih memahami lagi bahwa ternyata dalam kehidupan ini saya harus menghormati juga hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya yang kedua, memanfaatkan implementasi dari human threshold, di mana human threshold ini adalah cara kita untuk memanfaatkan orang-orang yang memiliki akses atau memiliki kapasitas untuk bisa mengedukasi orang banyak. Contohnya seperti ini, ketika saya sedang membuat video, artinya saya itu sedang mengedukasi beberapa orang di sekitar saya untuk pada akhirnya mereka bisa memahami mengenai hak asasi manusia. Sehingga pada akhirnya, jika kita bisa memanfaatkan banyak sekali social threshold atau orang-orang yang memiliki kapasitas ini untuk bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita, terutama Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya itu masih sangat mudah untuk terpengaruh dengan konten-konten yang ada di media sosial, mengapa kita tidak arahkan saja kepada konten-konten yang mampu meningkatkan kapasitas pemikiran dari masyarakat untuk mereka bisa memahami bagaimana caranya menerapkan hak asasi manusia dengan lebih baik. Karena kebebasan berekspresi yang kita punya itu juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang orang lain miliki. Kita tidak hanya harus menjadi seorang pembicara, namun kita juga harus menjadi seorang pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.